Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para cucu dan zuriat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita muliakan para tokoh-tokoh, ulama-ulama yang ada di sini maupun yang berada di Samarinda, juga yang berada di mana-mana. Kita doakan seluruh para habaib dan syarifah, juga para guru-guru kita semua. Semoga dipanjangkan umur, disihatkan badan, dan qabul hajasin barataan. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surga berkat beliau. Wabil khusus yang ada di sini Al-Mukarram Kiai Haji Suryani, kemudian Guru Juhdi, dan banyak guru-guru yang lainnya. Juga yang kita muliakan seluruh panitia yang terlibat di dalam acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan di tempat ini. Semoga Allah membalaskan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, dan mudahan kita semua dikaruniakan Allah di dunia di akhirat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kita muliakan para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Sanggar Al-Wasilah yang pada saat ini diperingati hari lahir, hari Isra dan Mi'raj, yaitu terjadinya Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus tabarruk haul daripada guru kita bersama Alimul Fadil Alim Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah wa syukur. Pada malam ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat ini semata-mata karena kecintaan, kerinduan dengan wujud Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang dimana dikatakan oleh Rasulullah, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan Allah beserta orang yang ia cintai. Kalau kita mengingat Nabi, membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi, membesar-besarkan Nabi, maka kita akan sesaat akan dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengingat-ingat, membesarkan aulia Allah yang mana pada saat ini kita haul daripada Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah salah satu ulama, bahkan aulia yang ada di kampung kita atau di daerah Kalimantan. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan lawan beliau. Kenapa kita memperingati? Karena kita sayang lawan beliau. Kenapa beliau disayang oleh semua orang banyak menyayangi beliau? Karena hati beliau guru sekumpul terpaut kuat cinta berat kepada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi dan diakui oleh Nabi sebagai umat beliau dan mendapat syafaat
di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 124.000 nabi, komplit 313 rasul. Namun yang dipilih daripada yang semua itu adalah 25 yang paling disayang. Semuaan disayangi, cuma ada lagi yang terpilih daripada itu, yang paling lebih ujiannya lebih besar, yaitu 25 nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah, Nabi kita Muhammad Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian dipilih lagi sampailah menjadi 5, disebut dengan ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Kemudian yang 5 itu dipilih lagi setelah disaring. Ternyata pilihan yang hebat sama sekali, pilihan yang luar biasa, yang tidak ada tandingnya, yaitu Habibuna wa Syafi'una Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikatakan Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Mawjudat. Penghulu sekalian alam semesta ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kecintaan kita lawan Nabi, kita memperingati perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila terjadi Isra Mi'raj, bulan Isra Mi'raj, kita berhimmat, kita mengumpulkan dana, mengumpulkan kekasih Allah. Ini kan kekasih Allah berataan, pecinta Sayyidina Muhammad berataan. Kemudian bilanya ada pulang bulan Maulid, bulan Mi'raj, hijrah, demikian kita. Kenapa? Satu fokus, karena cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta lawan aku, maka ia masuk surga beserta aku, kata Rasulullah. Maka ulun yakin dan percaya sabarataan ini calon-calon ahli surga berataan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tegang berataan ya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala berkumpul di sini karena cinta tadi. Kalau sudah cinta, kadang-kadang orang menghalangi. Dan berkumpul di sini sekaligus kita berdoa dengan berkat sayang dua Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan penyakit yang ada di alam bumi ini. Banyak penyakit-penyakit, di antara yang kita rasakan pada saat ini penyakit pandemik kan? Ujar kita penyakit corona. Nah, penyakit corona mudahan cepat hilang daripada bumi ini. Penyakit kada berduit mudahan sugih berataan. Penyakit nang hendak kawin bininya kada mengizinakan mudahan mengizinakan. Penyakit nang kada baanak mudahan baanakan berataan. Wah, itu semuaan berkat mudahan berkumpul di sini. Kenapa? Karena di dalam perkumpulan kita ini satu masyhad, satu pandangan, satu ingatan, satu fokus, yaitu mahabbah lawan Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, di Isra dan dimi'rajkan, dan tidak pernah terjadi pada zaman dahulu dan akan datang. Hanya satu kali peristiwa ini terjadi untuk Habibuna Muhammad. Yang kita kisahkan Nabi Muhammad hanya sekelumit. Namun kalau kita melihat hakikat Nabi sebenarnya, maka tidak akan bisa seseorang menggambarkan bagaimana tentang wujud Nabi Muhammad yang sebenarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan, ketika Allah Ma'isra dan dimi'rajkan, Ma'israkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan lailan, pada suatu malam. Tidak lama, sebentar daripada malam itu di Isra dimi'rajkan.
Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sumur Zam-Zam, dibasuh, dibelah min sagrati nahrihi ila asfali batnih, sampai ke bawah perut beliau dibelah sedikit. Kemudian Rasulullah dibuang daripada tempat syaitan, walaupun syaitan itu tidak pernah menempati tempat yang ada di wujud Nabi Muhammad. Artinya apa? Tidak akan sanggup setan menggoda Rasulullah, tidak akan sanggup, jangankan baparak, jangankan menjenguk, menoleh ketika kada sanggup masuk ke tempat yang ada di dalam dadanya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Nabi kita dipelihara oleh Allah, maksum, dipelihara senantiasa, seterusnya tidak akan ada yang bisa menggoda dan merasuki Nabi Muhammad. Tapi kenapa dibasuh? Itu pelajaran bagi umat Nabi Muhammad agar setiap saat dan waktu kita membersihkan diri kita. Nabi yang tidak kotor dibersihkan, apalagi kita ini kotor, bunyi kutai merotak kada betulungan lagi, merotak kada baampihan. Nah maginnya guru kada ada kisah kita pada membersihi. Mun Rasulullah kada dari gatnya zadahu tuhran ala tuhrin, suci disucikan, sudah suci disucikan, nurun ala nur. Makanya Nabi kita luar biasa, sampai setan kada kau kalau ada orang bermimpi mendapat Nabi, walam yatamassalu syaitan, kada kawa setan menyerupai aku di Nabi, kada kawa menyerupai, kada kawa, saking daripada nur Nabi Muhammad itu mengalahkan daripada nur-nur di alam semesta. Kenapa? Karena nur-nur di alam semesta ini terbikinnya daripada nur Sayyidina Muhammad. Lalu dibersihkan, dibuang, maksudnya dibuang penyakit itu, walaupun itu lain penyakit, tempat itu dibuang, dicuci dengan air Zam-Zam, padahal sudah bersih, dicuci dengan air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam itu berkahnya luar biasa. Allah mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Nah kita pun disunatkan minum air Zam-Zam. Kenapa? Ma'u Zam-Zama, apa ya, ma'u Zam-Zama lima syuribalah. Kalau minum Zam-Zam, apa yang dinyatakan dikabulkan oleh Allah. Ini banyu Zam-Zam, bukan banyu Pak Haji Jam-Jam, bukan. Ini banyu Zam-Zam. Mudahan kalau haji karena mau umrahan dapat Zam-Zam pulang. Itu banyu, tapi ada lagi banyu. Yang mana lagi? Banyu Talaga Kausar. Dan karena kita insya Allah di dalam surga, sebelum masuk surga, diminumi oleh Nabi dengan Talaga Kausar. Ada lagi banyu yang macam-macam. Ternyata ada lagi banyu yang lebih afdal daripada banyu itu. Banyu apa? Ma'un manaba min bain asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyu yang keluar daripada celah-celah gerigi tangan Sayyidina Muhammad. Jadi banyu yang keluar di antara gerigi Nabi, itulah banyu yang paling afdal. Makanya sahabat itu luar biasa, kada ada tandingnya. Kenapa? Karena sahabat itu bisa minum daripada banyu yang keluar langsung di tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun banyu, adakah makhluk manusia yang bisa mengeluarkan banyu yang seperti sucinya seperti banyu yang keluar di awak Rasulullah? Kada ada. Mun kita banyu apa? Banyu ketiak. Mahong. Banyu liur masam. Ayo. Ini banyu berabut. Sahabat baudu di situ. Baudu berabut. Di andak sini kan bejana, ya tuh hibak banyu mengalir kayak adakah makhluk? Ada lain pada Sayyidina Muhammad. Nabi kita itu syukuri benar. Ya wah ini macam-macam. Sama aja Nabi yang kayak kita. Sama orang di mana? Tamparnya. Ada.
Kada ada. Saya kok jaharat Nabi kita luar biasa. Kan? Ayo. Jamaah sekalian rahimakumullah. Setelah dibasuh, diisi iman, Islam, helm. Apalagi itu iman, Islam, helm. Nang 5 macam itu lah. Diisi yakin, ilmu, diisi hati Rasulullah. Gasan apa diisi? Nah ini nyamannya karena berkursi kawak ini. Asap pindah lantur nekakan, pindah kator dikit nekakan. Bisa juga mundur, bisa kator, bisa juga bisa juga kan jadi nekakan. Gasan apa diisi? Ini bakal perjalanan jauh, walaupun ditempuh dengan jarak yang waktu yang singkat, tapi amun diperjalani bebuhan kita awam ini menjalani mungkin mungkin kita ini mungkin ratusan tahun kada mayu umur, tapi Nabi satu umat dijalanakan. Gasan apa? Karena yang didapati ini adalah zat wajibal wujud, mendapati Allah, walaupun Allah itu tidak bertempat di atas sana, tapi Tuhan kenapa jadi menyuruh Nabi Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Undak ya Allah Ta'ala hendak menjalankan kekasihku yang bernama Muhammad, linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, lawan kekasihku Muhammad. Jadi Allah hendak menunjukkan kebesarannya. Linuriyahu min ayatina, tanda-tanda banyak sekali tanda, di antaranya aras, kursi, Lauhul Mahfuz, surga, neraka, apa lagi itu, nang Baitul Ma'mur, itu semuaan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nah ini, jadi Nabi Muhammad datang spesial, Allah menunjukkan lawan Nabi tentang kebesarannya. Walaupun pada ceritanya bertamuan dengan Tuhan, padahal hakikatnya Nabi Muhammad itu bukan bertemu dengan Tuhan. Sebelum bertemu di atas, sudah bertemu di alam dunia. Sudah bertemu. Kenapa? Karena Nabi berjalan dengan Allah. Buktinya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mahasya Allah yang telah menjalankan, bukan berjalan sendiri, tetapi Nabi dijalankan oleh Allah. Usriya bi, kata Nabi, aku dijalankan oleh Allah, bukan berjalan sorangan. Maka pernah terjadi orang kafir. Orang kafir ini ada percaya lawan guru dia. Uja orang kafir, Muhammad, inyak kafir bang. Menyambat tuh kada kopang yang Muhammad aja, inyak kafir. Jadi amun kita yang sudah umat Nabi Muhammad ini kada pantas bagi Muhammad buati Muhammad Sayyidina Muhammad. Tuhan aja melajari subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan pangkat Nabi kehambaan, yang telah menjalankan hambanya, bukan bi Muhammadin, bukan Muhammad tapi hamba, tapi walaupun hamba, hakikat hamba Sayyidina Muhammad. Jadi wujudnya kafirnya Muhammad, ikan bujurlah naik. Jadi Nabi bujurnya naik. Mau nikam naik, berdiri pangjar. Nah berdiri. Berdiri Rasulullah. Berdiri. Angkat batis kanan nikam, angkat batis, diangkat Nabi batis. Imbah itu munangka itu Muhammad aja. Angkat bangka duanya, ujian Nabi, rabah apa mau berduanya, rabah, muka duanya, berarti inya kan olok-olok Nabi Muhammad. Kalau kayak itu jawabannya, ujian Nabi ikam datangi lawan menantuku Ali, didatangi Sayyidina Ali, bertakonnya anu Ali aja, aku tadi mendapati Muhammad, artinya Muhammad suruh balik batisnya, kada
maunya yang kanan, kau suruh angkat yang kiri, kada obat naik, padanya pada naik ke atas, tapi nya kada pakai naik. Jadi jawabannya ini ujar saya ajaran yang itu lawan ikam aja yang bisa menjawabkan ajar. Ujar Sayyidina Ali, Nabi Muhammad tuh nurun ala nur, segala ilmu lawan Rasulullah. Kenapa jadi aku disuruh? Berarti ada sesuatu ini. Datang hadang jawabannya pas ini. Masuk saja kamar, ambil sini padang jul pakar, timpas saja, balah bulu orang itu mati. Nah ini jawaban yang pas ini. Jadi ujar sahabat bingung, ujar sahabat sudah Abu Bakar, Umar, sudah Utsman bingung, bubuhnya. Kenapa li ikan jadi anu menungkihinya? Ini bahasa pemangkih. Kenapa ikan tungkih? Kenapa? Kenapa? Padahal Nabi menyuruh baik-baik dijawabkan. Di sini Ali nang kayak apa mar? Nang kayak apa? Nang kayak apa? Amun Nabi nang luar biasanya kada percaya. Apalagi aku ning ini ratiknya kada ada lawan Rasulullah. Tawadhu di sini Ali. Mun aku nih mau umpat sidin juga, mun inya itu kada dipercaya, makinnya aku kada percaya. Berarti Rasulullah itu kada mau Rasulullah mengotori tangan sidin yang mulai itu. Ini memang bagianku ya sidin. Selesai. Nah naik, Nabi kita naik ke atas, dibersihkan. Kenapa? Karena pacang bahadap dua Allah Taala. Bahadap. Jadi kena bahadap tadi, maka dibersihkan. Karena ilmu hendak sembahyang pakai ilmu. Kalau Rasulullah mi'rajnya bahadap Tuhan langsung. Mun kita mi'raj lawan Allah kada kawa langsung. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Kita kada kawa langsung kepada Allah, tetapi kita mi'raj liwat sembahyang. Ternyata sembahyang itu oleh Allah meliwati Nabi untuk kita semua. Ringkas kata Nabi kita diisi, padahal sudah penuh. Padahal sudah penuh Nabi Muhammad itu belum diisi sudah penuh. Karena Allah mengolah Nabi Muhammad itu sepaket. Kuni Muhammadan lengkap sudah. Qabida qabdatan min nurihi kuni bi qudratinal habib Muhammad. Ketika Allah menciptakan Nabi, jadilah engkau Muhammad. Sudah komplit guru. Sudah komplit. Ilmu dan amal semuaan komplit. Cuma kenapa kisah diisi itu kesimpulannya malajari lawan kita barataan supaya menuntut ilmu. Nah untuk mendengar dari peneliti himong tadi di sini ada majelis lah seminggu sekali kah? Nah 2 kali lagi. Berpekong gurunya banyak, alhamdulillah ada salihin dibaca lah. Macam-macam dibaca kalau ilmu, macam-macam ilmu perkawinan dibaca kalau. Nah alhamdulillah. Kenapa itu dipelajari? Gasan kisah mi'raj sembahyang. Gasan sembahyang. Mun sembahyang kada berilmu sakit mi'raj. Nah, takbir itu kada berilmu. Maka ini macam-macam kalau. Oh, aku ada nak itu. Takbir betul baang tangkap. Lu melihat kan di mana itu di kampung mana? Oh, petangkap lo. Mau dia kayak ada nambah kacak. Nah, ada juga. Ada juga. Oh, bunganya ada juga. Kenapa kada ilmu tadi? Makanya ada guru di sini melajari ilmu. Bahari kan di sini kan di sini di kampung nih Jalan Raudhah ini lah. Di gudang ilmu di sini. Almarhum Kiai Haji Asli Husaini, orang alim besar di sini. Guru Abu Bakar ya kalau banyak nih masih tokoh-tokoh masih hidup mudah panjang umur guru kita barataan ya guru. Ayo malah jadi ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Penting belajar ilmu agama. Nah setelah Nabi diisi dengan ilmu tadi, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan khatamun nubuwah. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ditutup itu. Kemudian imbah ditutup di dalam kitab Madarijus Su'ud
Syarah pada janji dikatakan orang yang memandang pagi khatamun nubuwah dipandangnya ya, belum dibacanya, dipandangnya sampai sore akan diselamatkan oleh Allah. Kalau ia memandang di awal tahun akan diselamatkan sampai di akhir tahun. Kalau ia memandang di awal bulan, insya Allah dan izin Allah diselamatkan sampai di akhir bulan. Kenapa? Berkat khatamun nubuwah. Apalagi kalau berisi anak halusan, anak baru lahir, bagus diulahkan khatamun nubuwah, kemudian diletakkan di matanya, kira-kira walaupun kekanakan itu belum melihat, maka insya Allah tidak mudah kena daripada penyakit step. Step itu kalau bahasa orang hulu sungai atau bahasa orang hulu ngarannya becagat-cagat mata. Nah, kalau bahasa Inggris bakajung mata, matanya bakajung gitu, matanya kayak itu. Kan rancak orang mata kekanakan tuh nang cagat mata aja, penyakit mata, tapi kada mati. Nah, iya kan? Tapi kalau diandakin gitu, insya Allah selamat. Berkat khatamun nubuwah. Kalau ada bisi bini pemamayan, bini penyarikan, pemamayan, Jawa kah? Jawa Banjar, Bugis, agama Kereba. Kopiahnya kopiah Magreba lah. Nah, kalau orang itu bisi bini pemamayan, ayo bagusnya khatamun nubuwah tuh. Allah kan gitu. Insyaallah nyampe. Punya kadang belum mempan juga lagi. Bacakan ayatul kursi 3 kali. Pun ayat kursi kada mempanjok kursinya. Jatuh akan ke dahian, dahi hantu, jangan ke dahi ini. Itu khatamun nubuwah luar biasa. Kan di bahari orang banyak menulis itulah di rumah itulah khatamun nubuwah. Wah ini jarang tak ada gitu. Tapi aja guru sekolah ada gambar, kalau gambar kayak belum lagi tuh. Kemudian ya bil burak. Nabi didatangkan imbas dari kancep itu. Kemudian didatangkan ya bil buraki, didatangkan dengan binatang burak. Binatang burak itu muhanya nang kayak kal adami seperti muha manusia. Tapi batang tubuhnya seperti binatang. Matanya terbikin daripada permata, permadani, luar biasa. Dan burak itu lebih antik. Kada pernah membawa Nabi itu cecagat atau tertunduk. Selalu rata. Kenapa? Bila ingin naik ke gunung, maka batisnya berpanjang. Bila ingin turun gunung, maka tangannya berpanjang. Jadi burak selalu kayak ini. Rasulullah dibawa tenang oleh burak itu. Mun salah mengesahkan itu jungkang. Lalu burak itu, kenapa jadi burak itu yang menjadi tunggangan? Karena burak itu, hati burak tapau cinta luar biasa dengan Sayyidina Muhammad. Padahal burak itu bukan saikung. Ujar bahasa Jawa, akeh kabeh. Akeh tenan. Banyak bujur. Berapa ekor? 40.000 burak banyaknya. Tapi Jibril bingung juga di dalam surga. Karena Allah memerintahkan ujian Tuhan, Jibril, khudil burak, ambil burak dalam surga. Lakas, cepat. Memperapas Jibril buka. Mengambil burak itu guru. Dikira Jibril burak itu akeh. Dasar akeh bujur, dikiranya iki ae, sekalinya akeh, dikiranya sebuting, sekalinya banyak burak itu, bakarumbun di surga itu burak, 40.000 burak. Maka yarta'una fi riyadil jannah, burak itu di dalam surga bersenang-senang, bergembira ria di dalam surga. Kadada burak nang pina bersedih, tapi gembira semua. Lamak-lamak pipinya, buritnya gana-gana,
Sehat burak itu 4 sehat 5 sempurna. Susunya gana, batisnya gana. Burak itu memburak kurus kering ke jungkang mana dibuatin burak. Bergembira, ada yang penyanyian, ada yang macam-macam, bebas di surga. Miras hukumnya haram, tapi dalam surga jadi halal. Rame orang di surga, makan hamar, minum hamar. Burak kenyamanan, makan macam-macam, termasuk memakan haliling. Haliling, ngalih pun haliling lah. Bingung Jibril, ujar Jibril, burak yang mana aku ambil? Semua top hebat. Cuma ujar Jibril di antara burak yang banyak itu ada sekung burak nang kada mau makan, walam yashrab, walam yanam, walam yakul. Makan kada mau, minum kada mau, guring kada mau. Ada aja nang sekung nang pina kurisaan kasihan. Awak kurus, susu halus, burit halus kimpus. Muatannya babanyuan menangis saja. Bapandir tidak mau, tahu tunduk kepalanya. Kasihan burak, sedih burak itu. India tuh sedih lagi burak itu. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Nang anehnya setiap dahi burak itu ada mengandung nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah di sebelah kanan, Muhammadur Rasulullah ada di sebelah kiri. Si burak ini melihati. Lalu Jibril mendekat kepada burak nang sedih tadi. Lawan nang senang kayak daripada Jibril ini coba-coba kalau penting ini nang disuruh. Kalau ada keganjilan kita lain pada lain ini. Muha kan senyum, pina sedih aja muha. Datangnya Jibril bahasa ngomong obat perameknya. Dan peramek beheran kan mana? Beheran lah makanya. Domek. Tuh tambahan aja kan dengan itu. Uji Jibril burak. Lapar aja. Aku melihat ikan ini pina aneh dan lain. Nang lain tuh pina senang-senang berataan. Ikan ini pina sedih pada nang lain. Nang lain lama-lama ikan ini pina kurus-kurus banget. Kenapa ini pina sedih? Kamu garing kah? Ujar budak anu Jibril. Aku ini sebujurnya selama 40.000 tahun sudah melihat di dahiku nama Muhammad. Mulai itu Jibril aku senantiasa, aku kada pernah lupa lawan nama Muhammad ini. Aku dendaman, karindangan. Nah itu apa tadi itu nang musyauk, nang rindu lawan nang bangaran Muhammad nang ada di dahiku. Kada mungkin Muhammad ini orang kada hebat, pasti hebat. Kenapa? Karena dia bersambung, bergembar atau bersanding lawan nama Allah Subhanahu wa taala. Selama 40.000 tahun juga aku mahabbah, aku keganangan rindu lawan Muhammad. Nang kaya apa orangnya, nang kaya apa wujudnya, aku hendak mana mendapat itu. Uji Jibril, burak, ikam hendakkah amun kabawa, ubawa ka wadah orang na ikam cinta itu hendakkah? Hendak kaya aku, kabila Jibril aja. Hewe ini juga. Nggak usah lama-lama kita. Segera aja nih. Empai kah ini? Sekarang mana nih? Kemana kita? Hulu. Rupanya Jibril hendak membawa ke Hulu dulu. Ujar Jibril, ayo umpat aku. Coba bayangkan. 40.000 burak saikung aja nang mengganang ngaran Muhammad. Kita ini boy ada juga tulisan ngaran Muhammad di dahi kita. Makanya ini jauh orang bahari ini nah. Ini matanya huruf mim. Hidung huruf ha. Muntung huruf mim. Dadagu Muhammad tulisannya.
Muntung huruf mim bulat, ha hidung, mim mata, dal dahi Muhammad, ke atas mim hamim dal, ke bawah mim hamim dal. Mun ditarik ke bawah pulang, ke awak, ini kepala huruf mim, tangan huruf ha, pinggang huruf mim, batis huruf dal, tulisannya Muhammad juga. Maka sedikit nang paham lawan ngaran Nabi Muhammad. Nah kita nang memperingati ini termasuk salah satu nang sedikit. Jadi orang-orang yang memperingati perayaan Nabi itulah nang termasuk salah satu nang sedikit nang paham lawan hakikat kebesaran Sayyiduna Muhammad. Nah kita nih gue ada juga Muhammad tulisannya. Makanya julun nih biar aja kisah bertahun-tahun nih nah biar aja julun kada bagus alis jangan digundul-gundul. Ini rancak bibinyan di daerah mana itu? Daerah nang alam sebelah sana. Digundulnya lah nih digundul, dilukis pakai batu bara. Nah. Dan pakai spidol melukis tuh. Kayak nang ketuprak humor tuh bahari. Ayo, hidung juga nang pesek-pesek. Di memancungi, biar dia pesek gue kayak bapak. Yang penting berhindak lancar. Daripada mancung disuntik macam-macam tuh. Kadinya lah kan bang. Cuma kenapa penyakit tetanus? Pas hujan nari. Luruh lah. Belum sepidol deh. Mbah hujan ya luruh lah. Luntur. Jadi jin tumang. Ya apa kabar? Hidung nompina tadi bagus, laginya pesek, bakas sidah bibinian nyaman benar. Tapi di sini kadang pengeluh mengesahkan orang di alam sebelah sana. Di sini kada tahu jawab kita. Hidung, laginya pesek, bagus benar bakas sidah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Mada'a lillah. Kan bagusnya pesek hidung bagusnya. Disuntiknya guru juh dia. Akhirnya mekar no. Penapilan dulu lagi muhanya bancung bakajutan. Bakasidah sih berubah. Mingsang. Hidung bibir pun kada seksi disusuntik no. Biar aja kadusan bersuntikan salah kadarnya bawa bodoh. Nang penting gue biar kada cantik asal laki medakan cantik jadi diam. Ulun nih lawan bini pian pendeknya paling cantik sealaman ini binyulun sudah. Mbak binyuran kada kawa juga ya. Bini seorang paling cantik. Nah itu. Burak memperhatikan nama Muhammad. Setelah burak ini dinaikin Nabi, maka burak ini disinggahkan di mana? Di Baitul Aqsa. Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa, diandak burak itu. Kemudian ringkas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mana? Naik ke Masjidil Aqsa. Mudahan kita ke Masjidil Aqsa berataan. Imbas sampai ke Masjidil Aqsa, dilihat di dalam Masjidil Aqsa itu banyak orang memutih pakaian, berjanggut, bersinar muhabarataan. Rasulullah melihat raminya memutih. Jibril menggandeng tangan Rasulullah. Digandeng tangan Rasulullah di mana? Di Masjid Aqsa. Ketika Nabi digandeng, kemudian Nabi
sebelum disuruh sembahyang Jibril adzan 2 rakaat, adzan 2 rakaat, adzan 2 rakaat, adzan 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, sebelum sembahyang 2 adzan dulu, adzan. Nah, adzan Jibril. Nah, di sini kita adzan disuruh hendak sembahyang adzan. Ya kah? Adzan itu sunat, adzan itu sunat. Cuma amun diambil kesimpulan, diambil ringkas amat. Tapi amun hendak sunat juga adzan, sunat dong amatnya. Biar bahincap kan Bapak. Cuma adzan ning Jibril luar biasa pendek aja kada lawas kada. Cuma merdu. Jibril adzan. Adzan itu luar biasa. Cuma adzan ini jangan jual terlalu panjang. Orang adzan panjang tuh kada sah. Sudah untak-unakan dua hukum-hukum agama. Adzan panjang tuh kada sah, bahkan bisa jadi haram. Adzan panjang kada boleh. Jadi adzan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan salah paham pian. Bah di mana hukum amun adzan panjang kada boleh. Nah, adzan tuh Allahu Akbar. Imbah itu ajan, ini ajan ini biaram, nanti di Makkah kardi panjang nyaman didengar, bisa kumpul kayak di Madinah nyaman, selalu anu aja, abang tuh rencak tapi panjang kada, lurus saja tapi nyaman. Hayya 'ala shalah, nyaman. Ini panjang mana ajan ya Allah, mana suara katanya bagus, sepanjang pulang kada ingat lah pulang ujungnya. Hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Kan boleh garanya itu. Jadi handap-handap baca. Kemudian kamat Jibril, Nabi kita berdiri lagi. Sidin hendak, Sidin kada mau maju karena Sidin beradab, ada nang tuha-tuha. Kecuali disuruh, tetapi Jibril medakan ujai Jibril, nang lain kada wani juga mulai Nabi Adam turunan ke Masjid Aqsa. Hendak napa? Hendak berjumpa lawan Nabi Muhammad. Jadi yang turun di Haram tuh semuaan nabi-nabi itu hendak berjumpa lawan Nabi itu melurut. Hendak berjumpa lawan Nabi itu aja masalahnya. Karindangan. Nabi kita diganang sealaman. Jadi hendak berjumpa itu aja nabi, nabi. Cuma makanya kedua ini naik. Ujar Jibril, wahai kekasihku Muhammad, ini memang khusus makam sempian. Pian aja yang jadi imam, yang lain kada. Nabi digandeng oleh Jibril, maju ya Nabi. Sembahyang 2 rakaat. Ayat pertama membaca qul ya, ayat kedua membaca qul hu. Ningin kita bila sembahyang sunat kita qul ya qul hu. Di sini ambilannya. Kadang-kadang kada berdalil bang, umat Sidin tuh jangan kuliah kerja kuliah memang itu kuliah supaya kita ini jangan sampai hati kafir lawan Tuhan. Qul huwallahu ahad, mudahan mati baik iman itu aja. Itu tafaulannya tah ya kalau guru. Ini kadang-kadang kita kan 2 rakaat aja, padahal ahli-ahli Quran semua di bawah itu di belakang tuh. Ahli Taurat, ahli Zabur, Injil, apalagi ilmu nang 114 surah 14 ayat tuh 104 kitab ahlinya bahasa nabi-nabi itu nabi 2 aja rakaat nang pendek-pendek aja. Ini hanya 14 juz hafal. Sudahan sembahyang maghrib Yasin dibaca. Kada mau nak gengsi baca nang handap-handap. Iya musuh di rumah ini atain aja kulho. Ih, mundi undangan wah pas panjangnya guru sampai nang baik kamu anu mas tahan juga mun nang tuha sudah nang kuhul batu pengamihan maghrib hantamnya al-kahfi nang sebuting nang terakhir tuh ada panjangnya tuh. Nah
surah Al-Qalam lah. Oh mana aja kayak, hendak baampe sayang juga, nah aja kayak. Engkau ini kenapa? Kenapa kami menahani? Maka lagu-lagu pulang. Bulan puasa orang para pembuka sudah. Orang kan bulan puasa tuh kan gue imbah buka tuh orang ke dalam makanan dulu. Seharian berlapar deh. Jadi imam, iya jadi imam maghrib itu panjangnya 4 lembar, setengah juz membaca. Orang ada kan lapar parut, ini imam ketahu diri ngernya, tampar nih. Kada paham, mengandalkan suara seorang aja, nang di belakangin aja loh. Di sini krok kalau begini sini, tut kantor kasihannya orang. Hah? Parak salam sudah parak dua juz membaca. Bapak parak salam kainnya sudah bagaimana lah. 2 juz kira gampangan lah. Mbak assalam tut banyak assalamu alai tut makan tut. Ini mesti tahu kita tahu diri imam. Apalagi memang suara katanya bagus. Jangan umpat campur belagu-lagu tapi siup di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassomai wat tarik ujar. Wassomai wat tarik kurangnya sekalian. Mesti tahu. Namun hendak membaca Quran 3 juz kah? Ayo dia di rumah berhemat. Lain di Masjidil Haram. Itu memang spesial amal kita beribadat. Ayo, memang spesial. Pun kita di sini orang macam-macam keperluan, hantam ayat yang panjang itu maghrib, yasin, tabarak macam-macam. Isya kena, membaca surah Al Imran, lawan An-Nisa, nah kayak beliuran kayak. Ya kayak pun guntung dua lagi nih sama sembahyang Jumat juga aku terkesah-kesah juga sembahyang Jumat orang bahari melajari sabihi salata cukup aja sudah hitungannya jangan 2 terlalu pendek inna atayna qul kepanjangan pulang jangan terlalu panjang cukup sabihi memang boleh aja cuma sunat dengan itu. Dan lebih bagus panjang sembahyang daripada khutbah. Kadang-kadang khotib ini mau juga biar panjang benar, panjang jadi hati setengah jam khutbah. Siap. Nang datang nih orangnya pengantukan. Sidin sudah mulai jam 10 datang ke masjid sudah. Tak guring sih di masjid. Mulai jam 11 sampai orang para masuk pertama mengaruh. Hatibnya pulang ke panjangan. Maka di dalam kitab berjanji dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yutilu sholati wa yaqsuru khutbatal jumu'iyah. Nabi itu memperpanjang sembahyang, memperpendek khutbah Jumat. Dilihat khutbah apa panjangan. Bertunjuk benar. Bertunjuk. Ada juga bahari kisah. Ini hatib ini berjanggut. Di sini berjanggut. Nang di muka tuh orang tua mulai jam 7 sampai pukul 11 belum dapat lagi kambing sini hilang. Kehilangan kambing. Menangis sekali hatib ini naik, begitu naik hatib Sidin di muka mimbar ini menangis. Ujar hatib, wah hebat benar rupanya yang ini behemat hatib. Si menangis. Padahal kesalahan dia menangis. Di pendiri untung hatib kenapa kamu jadi menangis ya? Menyentuh katanya Jasin kada kambingku tuh hilang. Cuma kada dapat sampai melihat kipian ini keingatan. Jadi orang menangis itu belum tentu juga kan.
belum tentu juga bisa juga apakah masalahnya. Ini khotbah menangis juga sembahyang kita di dalam fikih. Di fikih sabi Sapi kan batal guru lah kalau sembahyang itu menangis. Kalau menangis itu disengaja, menangis disengaja sampai merubah suara, merubah sampai suara jadi suara terus ayat Quran menjadi berubah suaranya. Batal sembahyang itu. Ini kadang-kadang kan hanya beri di Mekah, umpatan juga tuh ilmunya. Lain memang ada pernah membolehkan menangis tuh, tapi kayak apa cara menangis sorangannya tanpa dikehendaki itu. Ini kada rindu lawan Tuhan sudah. Ini kada menangis sudah ulah supaya dilihat orang. Benar. Iya kena apa juga iya kena. Ini sudah batal. Bukan dipikir. Cuma Sapi kita batal kalau batal menangis tinggi itu. Lain umpamanya kita membaca Quran banyak. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada menangis sorangannya. Ayo ini kan ini sorangannya ada paham hanya jangan umpatan berilmu, makanya sembahyang pakai ilmu. Nah, Nabi SAW sembahyang sidin di hadapan nabi-nabi, sidin jadi imam. Maka di sini dilantik menjadi Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya wal Mursalin, penghulu nabi dan penghulu rasul. Kesimpulannya Nabi naik ke atas. Ujar Jibril, wahai kekasih ke Muhammad, kita naikkan sudah. Ini Jibril ini lawan Nabi menjadi khaddam setia. Innama khalaqa Jibrilu khuliqa Jibrilu lil khidmati lin Nabi. Sesungguhnya Jibril itu diciptakan Allah semata-mata untuk menjadi khaddam, pelayan bagi Sayyiduna Muhammad. Seandainya Jibril berumur panjang, walam yashab Sayyidina Muhammad, tapi Jibril kada bersahabat lawan Nabi, maka mahasalahu maqamun wahid minha. Allah kada memberi satu maqam saja kepada Jibril itu. Tapi kenapa Jibril mendapat maqam? Karena senantiasa Jibril bersahabat lawan Nabi, menjadi pelayan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ini kan kayak gurun. Kada tadi bercari sidin. Nih, bina santai aja begawi juga cuma santai. Tapi bina senang aja hidup, bina gembira aja, bina senang aja, bina harum payu aja lah. Bina tenang aja hidup. Kenapa? Karena di hati lawan Nabi. Ini nang orang yang selalu di hati itu lawan Nabi. Rasa ada Nabi Muhammad di hatinya. Rasa ada Nabi Muhammad di rumahnya. Rasa ada Nabi Muhammad itu di mana ia berada. Rasa perasaan Nabi Muhammad itu hadir di wadah inya berada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu ya Tuhan ada Sayyiduna Muhammad. Ada rahmat Allah. Rahmat itu min asma'in Nabi. Pina nyaman-nyaman aja barakah lati habib-habib pian. Pina nyaman sidin sih. Kenapa? Nur Nabi ada di awak sidin. Nanti guru-guru kita pina berbarakah. Nah kita insyaallah barakahnya luar biasa. Nang paling sedikit, nang paling kita harapkan lagi waktu sakaratul maut, mudah-mudahan Nabi hadir menghadapi waktu kita dalam keadaan sakaratul maut, maka dapat madad daripada Sayyidina Muhammad di dalam kubur. Mudahan berkat Nabi kita, Nabi mendatangi kita berataan. Ibu itu Jibril naik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, siji loro tulo papat lima enam pitu walo, ketujuh aja, siji loro tulo lima enam pitu, sampai di langit yang ketujuh, Jibril, wahai kekasih Muhammad, kita naikkan ke atas lagi. Ada di Sidratil Muntaha, Jibril pun bertahan di situ. Ujar Nabi, Jibril, jangan dilihatkan aku sorangan.
Masa kita nang berkakasihan berkakasih berpisah kayak apa ini? Ujar Jibril bukan ulun memisah pian, ulun hendak aja mengumpat pian, cuma makom ulun lain di situ, ulun ingin sini aja mengantarkan pian di Sidratil Muntaha. Lalu kayak apa? Meluncat pang sekali lagi ya Nabi, ujar Nabi laukut Jibril laukut dimtu ahrakan di sana, mun ulun meluncat sedikit maka ulun akan terbakar di Jibril. Maka Jibril pun kadawan ya Nabi ayo mun nang itu aku naik soal. Karena Jibril ulun hadang pen di sini aja lagi. Imbah itu Nabi kita kepajam mata. Orang naik itu. Naik. Ini menggarap orang goreng. Menggadak itu guringan berkok-kok itu jadi garap. Kayak menjual obat tuh ada. Naik. Bapak yang membuka mata. Nabi kita yang membuka mata. Kada melihat apa-apa lagi. Kada dan hanya berdapat Allah melihat aslinya. Ra'aitu nuran haitsu arani. Nah, entah ulun kada kau mengisahkan ini karena ulun kada umpat jadi kada tahu. Ben jangan memaksa lah. Pokoknya batamuan sudah bisa batamu. Imbah batamu lawan Tuhan. Imbah batamu nih. Batamu itu jangan diartikan kayak ulun batamu pian. Ini ulun di sini, ini ulun di sini Tuhan kada itu. Munnya batamu ulun di sini, Tuhan di sini bertempat. Berarti ada kanan, ada kiri, ya kan? Berhadapan, kada kayak itu. Kada jua di dalam, kada jua. Mbak kayak apa? Nah, ulun kada tahu. Nang penting berdapat sudah habis ya kah? Nih contohnya kamu makan anggur atau teh lah. Nah, baik ditunjuk aja pas hendak kayak apa. Bukan tadi segitu aja kada heran ini. Paksain lah tunjuk. Pas aja lah. Aku minum lah. Ini ngarnya minum teh. Ini manis nih. Dan aku kada kau mendahkan manis itu kayak apa. Manis tuh bentuknya kayaknya kira apa. Dan ikan bingung juga. Pokoknya ini aku tahu ini manis. Mun ikan hendak tahu rasanya. Usah lah. Habis kena pun kok. Iya kalau aku ini memudahkan manis. Bertamu aku lawan si manis itu. Di mana aku bertamu? Apakah di situ? Di sini? Nah, kada aku mendahkan. Kada aku mendahkan manis itu di mana anaknya. Cuma aku merasa. Ini contoh nyata. Ya Allah. Di tengah kada manis itu. Pinggir kada. Bingung kalau ikan. Minum ha. Tahu tuh ikan. Bila ikan manis sudah yang benar lagi. Bila ikan sudah kalau benar lagi manis dah. Berpukul sudah. Kada kau mengisahkan. Ini baru urusan makhluk kayak apa nanti sama Allah Taala. Kada kau mengisahkan. Cuma bertamu sudah. Yang dipaksa-paksa lah. Bertamu sudah. Jangan kena kami bertamu. Boleh kita itu. Belajar tasawuf anak berpaksaan supaya paham ini itu kegilaan. Enang baik boleh gila. Itu dulu dipikirkan. Jadi saya santai aja main. Salawat di banyak kita buka aja kan insyaallah. Imbah itu Rasulullah nih. Ujar Tuhan 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ujar Rasulullah. Jalla ta'ala Muhammad ini aku bari anu lah. Aku bari sembahyang aja dah. Ini kayak sembahyang lah. Ini aku bari sembahyang. Gasan ikam. Gasan umat ikam. Berapa kali piro? 50 sekat.
sampai 50 kalau apa artinya? Oh, banyak ada. Ya Allah. Kada banyak benar. Turun pulang, turun. Turunnya itu pulang, turunnya itu pulang. Masa naik, turunnya itu pulang. Turunnya itu pulang. Turun. Membawa dari 50 nih. Gasan siapa? Gasan kita. Lalu ujar anu turun ke langit yang ke-7. Jibril pulang. Bertemu Nabi Ibrahim, no komen. Sampai di langit yang ke-6 guru berdapat lawan Nabiullah Musa alaihi salam. Ujian Nabi Musa. Jaka bahasa Inggris tulah. How are you? Jadi ujian guru ayuha. Jakanya bertakon tuh. Ma farada rabbuk, apa kadang diperdukan Tuhan lawan sampian nang jadi pina asik sebenarnya. Ini Musa ini melihat Nabi Muhammad di kehimungan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berjumpa Allah, nur Allah. Begitu sampai ke Musa, Nabi Musa bertanya. Di sini jadi dialog yang luar biasa ini. Apa diperbuat? Anu Nabi, aku ini diberi faradu alayya wa ala ummati 50 salatan. Diperdukan atasku dan umatku 50 sembahyang. Ujar Musa. Itu Musa berkata banyak betul. Itu bahasa Bugisnya Pak, banyak. Mega senang melopo. Mega senang ya kan? Mega senang banyak bujur. Umatmu tuh lah tatiku dalik kada sanggup. Umat ikam kada sanggup. Umatku yang besar-besar melopo. Iya kada sanggup. 2 waktu aja kada sanggup. Umat ikam ini halus. Udah bahasa banyak halus. Kon. Nah. Iya kada sanggup. Iya 50 kacau. Sudah pas alhut takhfif minta aja keringanan. Nabi kan membahas juga kalau ada hendak ya naik pulang. Naik minyak itu. Begitu sampai ke hadrat Allah, ujar Tuhan, kenapa kasihku ulun minta kurangi akan. Dia Nabi ku kurangi 5 jalan 5 kurangi. Turun pulang. Sampai ke Nabi Musa, ujar Musa apa kabar? Dikurangi 5. Ujar Musa jangan minta kurangi lagi. Pergi ke sana lagi. Minta kurangi lagi. Sampai Nabi 9 kali pulang balik. Gawian itu baina Musa wa Rabbi. Antara Musa lawan antara Allah. Bila sampai ke Allah, turun Nabi sampai ke Musa. Musa menyuruh kurangi. Berbulang-balik 9 kali gawian hendak minta kurangi sembahyang. Sisa akhirnya menjadi 5 sembahyang aja lagi. Ujar Nabi Musa, Muhammad masih kurang kah? Masih sisa 5. Alhamdulillah 5. Ujar Musa, belum pas lagi. Aku just 2 banyak mangkoler. Ikam yang 5 kurangi lagi. Ujar Nabi, aku sudah supan belum boleh. Supan betul. Ajak Nabi siri aku. Malu aku. Cobanya Nabi itu naik sekali lagi ampihan sembahyang kita. Ya Allah guru, jakanya naik sekali lagi, ada sembayangan lagi kita. Tapi karena Nabi itu memeliharakan syariat, nang 5 itu dipertahankan. Jangan sampai kada bersyariat, jangan sampai kada bersembahyangan, jangan sampai kada mengamalkan ilmu syariat. Karena syariat itu syariat Muhammad, hakikat itu pun hakikat Muhammad. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Muhammad dia Tuhan rahasiaku, aku menjadi rahasianya.
Kenapa Nabi Musa jadi menyuruh? Bukan karena Musa ini keasikan memandang nur yang ada di wadah Nabi itu, maka sehingga Musa purun menyuruh berkali-kali, karena semakin bertamuan semakin asik cahaya itu, semakin bertamuan semakin asik baca, diserap nur itu oleh Nabiullah Musa. Nabi Musa kadang melihat lagi asiklah Nabi Musa dengan nur yang ada di wadah wujud Nabi Muhammad tuh. Karena Nabi Musa melihat Tuhan di mana di gunung waktu dunia, tapi melihat Tuhan di mana di wujud Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini kenyataan wujud Allah Ta'ala. Jadi Musa melihat Allah lewat keliwatannya, lewat wujud Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu lain Tuhan, dan Tuhan lain Nabi Muhammad. Tetapi Tuhan bernampak di wujud Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa melihat kenampakan Tuhan itu ada di wujud Nabi Muhammad. Maka bertambah asik, bertambah asik. Wasirru fi qawli Musa idh yuraddiduhu lianjalin nur kana haitsu yashhaduhu yabdu sanahu ala wajhi rasul faya lillahi husnul jamal kana yashhaduhu. Memusyahadahkan Nabi Musa akan Allah liwat wujud Nabi Muhammad. Al-Habib Ali menjelaskan wa tajalliyatin aliyat fi hadratin bahirat tashhadu fi haddatul iddat. Nah, oleh karena itu diberikan sembahyang 5. Ini terakhir pembicaraan, sembahyang 5 kada boleh ditinggal. Maka sembahyang itu Nabi kita Muhammad SAW sembahyang 5 waktu untuk kita. Kenapa sembahyang 5 waktu? Karena sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Maka sembahyang itu menjadi ada hurufnya 4. Pertama, Nabi kita karena di dalam di hadrat Tuhan itu, di langit bernama Ahmad, di bumi bernama Muhammad. Waktu Nabi turun ke dunia, maka sembahyang itu mi'raj kita. Liwat sembahyang, ternyata sembahyang itu ada hurufnya. Kita huruf ha, sujud huruf mim, dan duduknya huruf dal. Maka sembahyang itu bernama Ahmad. Hurufnya Ahmad. Jadi kita musyahadah di sembahyang inilah pekerjaan Nabi kita Muhammad. Nabi kita bekerja, namun mempekerjakan Nabi kita adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang sampai kepada Allah kecuali melewati Nabi Muhammad. Makanya syariat itu perlu, karena syariat itu batang tubuh Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Huruf Nabi Muhammad semua. Sembahyang itu kita belajar orang guru-guru berdiri bujur, jangan bengkok. Allahu Akbar, bengkok. Ada sih berdua tuh gurunya bengkok. Allahu Akbar. Lain awak ini serbengkok, ini awaknya sehat aja. Allahu Akbar, nyaman. Maka ada ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak apa? Allahu Akbar. Kayak apa? Mesti berilmu. Bibinian belajar ilmu. Sembahyang supaya sallu kama ra'aitumuni usolli. Tangan kanan di tangan kanan, di tangan kanan kiri. Allahu Akbar. Minta Allah. Ini ada Tuhan sudah. Allahu Akbar ini. Allahu Akbar ini. Tuhan sudah. Tuh ada kami sana di aplikasi Allah Akbar. Mungkin Allah Akbar. Apa namanya? Ditagur. Kayaknya cucu belajar di pesantren, di madrasah. Uji cucunya kayak salah pian. Nang bujur itu sebelah tangan kanan di atas tangan kiri. Itu nang sunat. Pian di kiri. Uji sini. Bisa-bisa kami ini. Wah, cari kita ke cucu. Saya bujuri. Bisa-bisa. Wah, bujurakan. Nah. Wallahu ahad. Agar binas. Ini dia kuliah baca. Kuliah dibaca. Rupanya kainnya benar, cucunya. Habis kuliah ini kain pasti kulhonya. Supaya nang kainnya tersinggung, cucu menagur. Dengar. Bila kuliah pasti kulho. Langganan. Ujian nang kain. Ubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
maliki yaumiddin. Ada apa malik? Kok binas maliki yaumiddin ya apa? Hendaknya merubah walaupun aja sembahyang itu mutaba'ah lawan Nabi. Nah, maka ini kalau kopiah. Ya, kopiah jangan kayak ini. Han, Bu. Kalau ini kemana-mana kopiah aja lupa. Jangan. Nah, kayaknya sambungannya kalau dibilang kita pulang lah. Ini masih panjang dikisahkan lagi. Itu aja kayaknya mudahan kita selamat dunia akhirat. Yang jelas kita sembahyang ini mutaba'ah lawan Nabi. Zahirnya kita mutaba'ah Nabi, batinnya jelas sudah nang sembahyang itu bukan kita, tapi ada berkat Nur Muhammad yang ada di hati kita. Nur itu apa? Rahasia Tuhan. Jadi kalau kita berjalan di jalan nurnya Nabi Muhammad, di dalam ilmu Nabi Muhammad, berarti kita berjalan di rahasia Allah. Bilanya rahasia Allah, berarti yang melaksanakan itu Allah. La ilaha illallah, Allah memperbuat rahasianya. Ternyata rahasia Allah itu sesuai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jadi sampaikan. Minyak kurang beridaan, menyalahkan beridaan juga. Mudahan kita dapat memakai berataan. Mudahan mahabbah lawan Nabi. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata salah, jangan disimpan dalam hati. Nang di dalam hati disimpan Sayyidina Muhammad mutaba'ah lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita mandi di rumah masing-masing. Apa mandi ke sumur orang? Kalau ada umur panjang, karena kita mendapat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, ayo kita kawin lagi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jadi. Badan kurus bukan tak makan. Hari-hari memikirkan wujudnya Nabi. Mudahan Jibril kurus karing memikirkan Nabi juga. Burak kurus karing memikirkan Nabi juga. Wali-wali guru sekumpul bahari kurus lagi anom. Kenapa? Asli memikirkan wujud Nabi. Lawan dengan sebab ada kau makan, kurang minum, kurang macam-macam. Kenapa? Karena beribadah mengumpati Nabi Muhammad. Nah, kucing kurus mandi di papan kayak jadi. Badan kurus bukan tak makan. Hendak kawin di sariki bini, kacau rasanya gue. Nasib kita inilah. Buah delima, buah kedondong, buah durian, buah tiwadak, buah limau, buah pisang. Inilah buah-buahan. Biji tiwadak, biji rambutan, biji durian, biji salak. Bagayaan sambil kita mungkin bagayaan amun kita ini bagayaan serius saja bah penyakit wah ini pina corona menjadi ya kalau duit kita ada bah bini penyarikan batuk kohol dapat pulang tegang kayak itu nah enak aja itu jadi bu bergembira gembira yang paling hebat adalah mengingatkan wujud Nabi Muhammad. Nah itu jadi sampaikan ampun maaf lahir batin kalau kesalahan punya salah beridaan punya bagus datang daripada Allah berkat Nabi Muhammad. Thank you very much lah, thank you very much. You understand? No time for love, tapinya waktu time of Rasulullah. Thank you. Apa ya? Kuci kutahe. Nah, coba bahasa Indonesia bahasa India kuci kutahe. Kalau bahasa Banjar tak kucik lubang tahe. Nah, kalau bahasa Bahasa jadi kucik kalau bisa keluar. Itu aja disampaikan. Ampun akhirul kalam. Kalau ada sumur di ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.